Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel What Gaptek. Dan ini adalah scanner Fujitsu SP1130N yang bukan hanya cepat, tapi juga banyak fitur-fitur yang bakal bikin kerjaan teman-teman semua tuh jadi lebih efisien. Kita langsung cek aja ya. Kecepatan nge-scan Fujitsu SP1130N ini tuh sanggup sampai 30 lembar per menit. Jadi kalau yang duplex, karena dia bisa nge-scan bolak-balik juga, jadi bisa sampai 60 gambar per menit. Dan totalnya, ini dalam sehari sanggup nge-scan sampai 4.500 dokumen dengan resolusi yang bisa kita pilih ya, antara 150 dpi sampai maksimalnya di 1200 dpi. Yang hasilnya bisa teman-teman nilai sendiri. Di paket penjualannya kita bakal dapat scannernya tentunya, kemudian kabel USB Type A buat koneksiin ke komputer kita, lalu charger adapter yang colokannya ini dikasih 3 opsi ya, yaitu tipe A dan 2 tipe C atau yang biasa dipakai di Indonesia, lalu CD driver, dan terakhir adalah petunjuk keamanan dan contact listnya dari berbagai negara. Sedangkan untuk manual booknya harus kita download manual dari websitenya Fujitsu. Untuk warrantinya dia di cover sampai 3 tahun dengan service center yang udah kesebar di 32 provinsi. Untuk ukurannya sendiri, lebarnya sekitaran 29,8 cm, panjangnya 13,5 cm, dan tingginya ini 13,3 cm. Kecuali pas kita mau pakai scannernya ini ya, ini kita buka semuanya kayak gini. Nah, ini panjangnya bisa jadi 48 cm dengan tinggi sekitaran 29 cm. Sedangkan untuk beratnya ada di sekitaran 2,5 kg. Di bagian belakangnya paling kanan ini adalah slot powernya, lalu yang tengah ini slot USB konektor untuk koneksiin ke komputer kita, dan yang di kiri ini adalah slot LAN konektornya, karena Fujitsu SP1130N ini tuh bisa dikoneksiin ke banyak komputer sekaligus pakai jaringan LAN-nya. Dan yang terakhir ada security cable slotnya juga untuk kunci posisi scannernya. Di bagian depannya hanya ada 2 tombol aja, yaitu tombol power dengan satu lagi tombol yang berfungsi ganda, yaitu untuk quick scan dan stop scan juga. Lalu ada 2 LED ya di sini, yaitu untuk indikator power sama indikator cek indikatornya. Untuk ukuran kertas yang bisa di-scan-nya sendiri ini maksimal di 21,6 sampai 35,5 cm. Jadi kertas A4, F4 sampai maksimal ukuran legal ini masih bisa masuk di sini. Dan untuk dokumen yang panjang ini bisa sampai 3 meter. Nah, nggak tahu tuh dokumen apaan yang panjangnya sampai 3 meter. Dan di kondisi darurat, ini sebetulnya kertas A3 juga masih bisa diakalin untuk di-scan di scanner ini, yang nanti bakal kita bahas caranya. Untuk kapasitas tray-nya, ini maksimal bisa nyimpen sampai 50 lembar kertas A4 dengan berat 80 gram dalam satu batch scan-nya. Jadi kalau lebih berat otomatis lebih sedikit ya. Sedangkan untuk berat kertas yang bisa di-scan-nya sendiri di sini mulai dari 50 gram sampai kertas dengan berat maksimal di 209 gram. Jadi teman-teman bisa cek aja atau googling kira-kira kertas yang biasa teman-teman pakai itu beratnya berapa. Sedangkan untuk yang berbahan plastik kayak KTP atau kartu ATM misalnya ya, di sini juga bisa dengan ketebalan maksimal sampai 76 mm. Nah, untuk pengoperasiannya ini ada 2 cara, yaitu cara praktis dan cara profesional. Untuk cara yang praktis, kalau buat penggunaan sehari-hari ini gampang aja. Tinggal kita masukin aja kertasnya atau dokumennya ke tray-nya. Misalnya di sini saya punya 3 dokumen, tinggal kita masukin aja ke tray-nya. Lalu kita tekan tombol quick scan yang ini, dan dia pun bakal otomatis nge-scan dokumennya. Kita bisa edit-edit sedikit di sini. Kalau mau scan dokumen lain tinggal pilih menu yang add ini aja. Lalu kita bisa atur rotasinya juga. Kemudian kita juga bisa tambah dokumen yang udah ada di komputer kita dengan menu add file yang ini. Lalu kita bisa atur susunan dokumennya juga, terserah dengan urutan yang kita inginkan, atau kita nge-split jadi beberapa dokumen yang berbeda. Di sini ada split dokumen. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 file yang berbeda. Dan kalau udah beres, kita tinggal pilih aja untuk complete batch-nya, dan file hasilnya ini udah bisa dibuka di folder tujuannya. File defaultnya ini PDF, tapi bisa kita rubah juga jadi bentuk file lain kayak JPEG, PNG, Windows Bitmap, dan lain-lain di settingannya.
Sedangkan kalau kita pakai mode profesionalnya, ini fiturnya cukup banyak. Yang pertama, scanner ini udah bisa scanning dokumen simplex atau duplex. Dan ini untuk duplex, kita bisa pilih hasilnya mau jadi 2 dokumen terpisah, kayak gini misalnya, jadi 2 gambar yang terpisah. Atau kalau mau kita sambung jadi 1 dokumen juga bisa, hasilnya kayak gini. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, di kondisi darurat bisa kita akalin untuk nge-scan dokumen A3. Untuk fitur yang kedua, scanner ini bisa nge-scan dokumen yang ukurannya beda-beda secara otomatis. Jadi misalnya saya udah pegang 5 dokumen dengan berbagai ukuran, termasuk kartu plastik seukuran KTP ini ya. Tinggal saya simpan aja semua dokumennya di tray, dengan masing-masing dokumen posisinya kira-kira ada di tengah traynya. Lalu kita scan aja dokumennya sekaligus, dan hasilnya ini bakal otomatis nge-crop sesuai dengan ukuran dokumennya. Fitur berikutnya udah ada continue scan juga, jadi kita bisa tinggal simpen aja dokumen yang mau di-scan di tray-nya, dan nanti scannernya bakal otomatis nge-scan tanpa harus kita tekan tombol apapun. Lalu fitur yang keempat, kita bisa quick edit untuk brightness dan kontras dari hasil scan-nya, dan ini praktis banget untuk pakainya. Tinggal kita pilih aja mode AS Cherry Place ini, dan berikutnya tinggal kita pilih-pilih aja kayak gini sampai dapetin hasil yang kita suka. Di fitur yang kelima, ini kita bisa ngilangin watermark atau background dokumennya ya. Ini settingannya lumayan panjang, jadi biar nggak kelamaan saya jelasinnya, saya kasih aja linknya di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa lihat aja caranya di situ. Tapi intinya ini bisa ngebersihin gambar background dari dokumen yang kita scan. Dan fitur yang terakhir, ini buat kalian yang bekerja dengan ratusan bahkan ribuan dokumen, biar lebih efisien, kita bisa manfaatin fitur metadatanya. Misalnya untuk penamaan file, bisa kita set ini untuk nama filenya secara otomatis ngikutin acuan yang kita buat. Jadi misalnya di sini saya contohin, saya ada dokumen dan saya pengen nama filenya ngikutin nomor registrasi yang ada di dokumennya ini. Jadi kita tinggal kotakin aja nomor registrasinya seperti ini, lalu kita setting biar nama filenya ini ditambahin info yang tadi udah kita tentuin, yaitu nomor registrasi. Jadi kalau kita nge-scan dokumen dengan tipe yang sama, maka secara otomatis nama file masing-masing dokumen yang kita scan itu bakal sesuai dengan nomor registrasinya. Dan yang bisa kita jadiin acuan juga bukan hanya huruf dan angka, tapi juga bisa barcode, QR code, atau yang lainnya juga. Yang intinya adalah biar memudahkan kita untuk mengorganisir dokumen-dokumen kita. Dan yang terakhir, untuk destinasi file hasil nge-scan-nya, ini selain ke folder yang ada di komputer kita, bisa juga kita share ke network, SharePoint, email, printer, dan lain-lain. Nah, untuk harganya sendiri, untuk penggunaan personal bisa jadi kegolong cukup tinggi, yaitu sekitaran 7,1 jutaan. Tapi kalau ngelihat fitur-fitur yang kita dapetin, terutama untuk fitur-fitur pengorganisasian dokumen yang gampangin banget ya, yang bikin efisien banget untuk kerja kitanya, ini bisa jadi investasi yang worth it. Tapi ya tergantung dari kebutuhan kalian. So, itu dia guys untuk ulasan dari scanner Fujitsu SP1130N-nya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di video ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Girisot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.